wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lina Yuliza SPD, Unit Kerja SD Negeri 52 Ogan Komering Ulu, dalam PPG Piloting 2, Guru Jabatan Tertentu tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan melakukan video praktek pembelajaran materi penyakit dalam sistem gerak pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 6 SD Negeri 52 Oku. Selamat menyaksikan. Berdoa mulai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang Ibu panggil raise hand. Afifa Salsabila, Eli Rahmawati. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat. Apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, pembelajaran kita IPAS hari ini, Ibu mau tanya dulu kira-kira apa saja penyakit yang menyerang sistem gerak? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Satria. Penyakit yang bisa menyerang sistem gerak: osteoporosis, osteomyelitis, artritis, dan hypognosia dan lordosis. Baiklah, benar sekali bahwa penyakit yang menyerang sistem gerak itu ada banyak nak ya. Contohnya osteoporosis, kifosis, lordosis, skoliosis, diferensiasi vitamin D, tetanus, kram, terkilir atau keseleo, dan lain-lainnya. Itu contoh dari sistem penyakit yang menyerang sistem gerak. Terus bagaimana mengatasi penyakit yang membuat tubuh kita sulit untuk bergerak? Dengan melakukan aktivitas sehari-hari seperti berolahraga, makan makanan yang berprotein dan bergizi, dan mencukupi vitamin D. Benar sekali bahwa untuk mencegah tubuh kita dari penyakit, kita memerlukan vitamin D, khususnya bagi tulang atau sendi gerak kita. Terus pertanyaan selanjutnya, pola hidup seperti apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan sistem gerak? Pola hidup ini seperti apa? Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari dan makan makanan yang sehat, berkalsium dan berprotein. Oke, baiklah. Dengan mencukupi makanan vitamin yang sehat maupun kalsium yang dapat menjaga tulang kita agar tetap sehat dan kuat. Baiklah, karena Satria telah menjawab pertanyaan kita kasih dulu tepuk salut. Ayo, tepuk salut. Salut.
penyakit yang menyerang sistem gerak ya. Adapun tujuannya sebagai berikut, peserta didik mengetahui macam-macam kelainan atau penyakit yang disebabkan dan dapat menyerang sistem gerak pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup yang sehat dan menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Itulah tadi nak ya tujuan dari pembelajaran kita. Adapun manfaat dari kita mempelajari ini agar kita tahu apa saja penyakit yang ada di dalam tubuh kita, khususnya untuk sistem gerak, apa saja, bagaimanakah cara menanggulangi penyakit tersebut, vitamin apa saja, kalsiumnya bagaimana untuk mencegah penyakit sistem gerak. Ibu minta dalam pembelajaran ini kalian fokus terhadap pembelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Berdiri. Ikuti gerakan yang ada di fokus. Bahwasanya penyakit yang menyerang sistem gerak tadi ada osteoporosis, terus skoliosis, defisiensi vitamin D dan tetanus. Itu merupakan penyakit yang terjadi pada sistem gerak. Kita akan menyaksikan secara bersama-sama video apa saja penyakit sistem gerak yang ada pada tubuh manusia. Terus pola hidup yang seperti apa yang harus kita terapkan sehingga tulang kita menjadi sehat, dan vitamin serta kalsium yang ada di dalamnya. Di video ini kita akan membahas bagaimana tubuh kita bergerak. Pernahkah terpikirkan oleh kalian sebenarnya gimana sih tubuh kita kok bisa bergerak? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara sistem gerak yaitu rangka, otot, dan sendi dengan sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan gerak tubuh. Nah, kita akan bahas mulai dari sistem gerak. Alat gerak kita terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah rangka atau yang biasa kita sebut tulang, sementara alat gerak aktif itu adalah otot. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sementara otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan rangka. Nah ini nak ya, contoh telur kita masukkan ke dalam toples yang bening, kemudian kita tutup, kita beri cuka yang ada di dalamnya ini, cuka belanda atau cuka makan. Nah di sini kita lihat apa yang terjadi selama 5 hari ke depan. Ini sudah ibu praktekkan di hari Sabtu dan kita lihat hasilnya. Untuk mengamati observasi yang telah kita lakukan, ada baiknya kita buat kelompok diskusi terlebih dahulu. Silakan untuk bergabung ke kelompok diskusinya masing-masing. Nah, setelah kalian berkelompok diskusi di tempat kalian masing-masing, ibu di sini ada
Apa yang terjadi? Ibu bagikan terlebih dahulu. Kalian tulis di sticky note itu pengamatannya seperti ini. Apa yang kalian amati pada hari kelima setelah telur direndamkan ke dalam toples yang berisikan cuka? Nah itu ya. Yang kedua, apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan? Kulit telur mengandung apa? Dan yang ketiga, apa hubungan antara eksperimen menghilangkan cangkang telur dengan sistem gerak, terutama pada tulang? Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika tulang rangka kita rapuh? Nah, itulah pertanyaan yang kalian harus diskusikan secara berkelompok, yang kalian terapkan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, kolaboratif, dan bernalar kritis. Nah ya, kalian tuangkan secara bersama-sama, kemudian dimasukkan dalam sticky note pertanyaan itu tadi. Nanti kita akan paparkan satu persatu per kelompok ke depan kelas. Lihat dari pengamatan yang kita lakukan, kita buka dulu. Nah, ini telur yang kita peramkan kemarin. Kita ambil ya. Nah, kulitnya itu lembut, nah. Beda dengan yang kemarin kan kulit telur itu keras, nah. Sudah pecah. Nah, inilah yang terjadi. Begitu cangkang telur yang keras itu dimasukkan ke dalam luka dan mengakibatkan tulang atau mengakibatkan cangkang telur ini menjadi lembut atau lemah. Nah, itu yang terjadi pada sistem gerak kita atau tulang kita. Yang lain ikut membantu dan mencari jawabannya. Baiklah, setelah kita mendiskusikan tentang penelitian yang telah kita bahas tadi, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian buat per kelompok. Jadi ibu minta ketua kelompok maju ke depan menempelkan sticky note ke papan tulis. Silakan Satria paparkan dulu hasil presentasi kelompok 1 mengenai pengamatan yang kalian lakukan tadi. Agak keras nak ya suaranya. Bacakan. A. Jika telur direndam dalam cuka selama sekitar 36 jam, maka semua kalsium karbonat akan larut oleh asam asetat akibat hanya tersisa selaput lunak dan kuning telur. Jadi, apa yang terjadi selama penelitian 5 menit menurut pendapat kelompok 1, maka cangkang telur akan menjadi lembut atau mengelupas sendiri karena pengakibatkan pengapuran dalam kalsium. Yang kedua, yang B, apa Satria? B.
kulit telur yang mengandung kalsium dapat bereaksi dengan cuka dan menyebabkan kulit telur larut. Kulit telur mengandung kalsium menurut kelompok 1. Oleh karena itu, karena kalsium itu dicampur menggunakan cuka makan tadi, maka akan terjadi pengapuran pada sendi atau tulang. Begitu. Yang C selanjutnya, Karena adanya hubungan antara kadar kalsium cangkang telur dengan kadar kalsium tulang. nah, ini tadi ada hubungan antara cangkang kalsium dengan tulang kita, sama-sama memiliki kalsium. Dan yang terakhir apa? Tulang rangka yang rapuh dapat menyebabkan resiko patah tulang yang meningkat. Penyebab tulang rapuh oleh osteoporosis yaitu penyakit tulang yang mengalami penipisan dan pengurangan massa. Nah, menurut kelompok 1, apa yang terjadi jika tulang rangka kita rapuh? Maka akan terjadinya osteoporosis. Nah, kelompok silakan, terima kasih kepada Satria. Kita kasih dulu tepuk wow. Ayo. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow wow keren, wow wow keren. Ayo perhatikan ibu dulu terlebih dahulu nak ya. Kita terapkan mindfulness kita bersama-sama dengan menggunakan teknik stop. Tangan kanan diletakkan di dada, tangan kiri diletakkan di perut. Kemudian tutup matanya, tutup mata secara rileks. Kemudian tarik napas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Tarik napas lagi melalui hidung, hembuskan lagi melalui mulut. Rasakan auranya. Terus tarik napas melalui hidung, buang melalui mulut. Terapkan selama 5 menit. Selesai. Buka mata kalian dan kembali ke tempat. Ibu mau tanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan begitu setelah melaksanakan mindfulness? Apa yang ada di pikiran kalian? Senang, rileks, apa lagi? Pikiran kosong. Kalau kalian benar-benar fokus menghayati apa yang ibu sampaikan tadi, pasti kalian nyaman. Pasti kalian fokus terhadap pembelajaran. Pasti kalian tenang untuk mengikuti pembelajaran. Itu yang kalian rasakan atau tidak? Ya. Berarti kalian itu fokus di dalam mindfulness tadi, nak. Baiklah, setelah kita melaksanakan mindfulness, kita tarik kesimpulan dari hasil pengamatan diskusi kita tadi. Kelompok 1, silakan simpulkan. Kesimpulan dari hasil diskusi. Kesimpulan hasil diskusi kelompok. Kesimpulan, kulit telur yang mengandung kalsium dapat bereaksi dengan cuka dan menyebabkan kulit telur larut. Terus tanggapan terhadap apa hasil presentasi kelompok lain tadi apa? Tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Kelompok 2 sudah bagus dalam presentasi ke depan karena cukup teliti mencari jawaban. Bagus. Kelompok 3 sudah lumayan bagus dalam presentasikan pada eksperimen pada pelajaran saat ini. Bagus. Terima kasih kepada Satria, jawabannya sangat tepat. Kita kasih dulu tepuk salut untuk Satria. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang lain yang telah menyimpulkan hasil presentasi dari diskusi kalian. Ibu akan memberikan pertanyaan tertulis kepada kalian. Ini akan kalian jawab per individu
produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian. Bagus sekali ya perjawaban dari Satria tadi bahwa sektor industri merupakan sistem pertanian. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah utama dalam perencanaan dan manajemen agribisnis tanaman yang efektif. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Maulana, silakan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam menjemput yang akademis yang melibatkan penetapan tujuan, menidentifikasikan sumber daya yang diperlukan. Dan yang nomor 3, apa peran pemerintah dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan sistem agribisnis tanaman? Ayo siapa yang mau jawab? Naura, silakan. 1. Kebijakan agraris yang mendukung. 2. Investasi infrastruktur pertanian. 3. Penelitian dan informasi. 4. Sistem keuangan pertanian yang mendukung. Nah ya, jadi itulah ya semua jawaban yang kalian berikan atas hasil dari pertanyaan pengetahuan ini sudah sangat baik. Ayo kita kasih dulu aplaus untuk diri kita yang telah mengapresiasikan dengan baik. Ayo tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baiklah. Sekarang Ibu mau mengadakan permainan atau game dalam pembelajaran. Siapa yang bisa menjawab, dia mendapatkan poin untuk penilaian nanti. Ya, oke. Nomor 1, kecepatan ya. Ini yang merupakan game. Apa saja penyakit yang menyerang sistem gerak? Aku, Bu. Satria. Osteoporosis, osteomielitis, artritis, hyperlordosis, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Benar sekali ya yang disebutkan oleh Satria tadi. Tepuk tangan dulu untuk Satria. Terus yang kedua, pertanyaan kedua. Siap-siaplah jawab ya. Bagaimana mengatasi penyakit yang membuat sistem gerak kita menurun? Bagaimana, Kak? Saya itu Naura. Satria terus. Naura. Bagaimana cara mengatasi penyakit sistem gerak? Yuk. Menggunakan olahragaan beban, berjalan, jogging, bermain tenis, dan naik tangga. Nah, pertanyaan yang ketiga. Pola hidup seperti apa yang kalian terapkan untuk menjaga sistem gerak kita menjadi lebih sehat? Mau? Hesti. Pola hidup yang seperti bagaimana? Membantu tubuh mendapatkan asupan vitamin D yang cukup untuk mendorong pertumbuhan serta menjaga kesehatan tulang di jari. Nah, baik sekali ya, menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tulang dan kesehatan gigi. Kasih apresiasi dulu untuk Naura dan Hesti. Tepuk tangannya. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah fokus dalam pembelajaran yang telah kita bahas secara bersama-sama. Baik penerapan profil Pancasila dan budaya positif telah kita laksanakan dengan baik. Kolaborasi, korelasi, disiplin positif maupun gotong royong serta bernalar kritis. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian di rumah kerjakan PR ya, halaman 74. Nah, di situ kalian kerjakan 5 soal. Kan kita bahas untuk minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu tarik kesimpulan bahwasanya sistem gerak pada sistem tubuh manusia itu sangat penting. Jangan sampai kita terkena penyakit yang diakibatkan sistem gerak kita menurun.
hidup sehat, olahraga setiap hari. Itu ya cara mengatasinya. Jadi ibu sekarang mau tanya kepada kalian, dari hasil pembelajaran kita tadi tentang penyakit yang menyerang sistem gerak, kira-kira dari pemikiran kalian bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Ada yang mau merefleksikan? Ya, Satria, silakan. Pelajaran hari ini tentang menyebabkan penyakit dalam sistem gerak, yaitu penyakit seperti osteoporosis, osteomolitis, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Oke, baik sekali ya jawaban dari Satria. Ada lagi yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Nora? Pelajaran hari ini tentang Iya, apa? Ya, benar sekali ya. Dari hasil survei, Naura menjabarkan bahwa pengamatan kita tadi dari cangkang telur yang mengandung kalsium itu, ketika dimasukkan ke dalam toples bening yang berisikan dengan cuka Belanda atau cuka makanan, maka cangkang telur akan menjadi rapuh. Begitupun tulang kita yang mempunyai kalsium, kalau kita tidak dijaga, kalau kita pernah cedera atau karena kita kekurangan vitamin D, maka akan rapuh seperti cangkang telur. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita hari ini? Senangkah? Atau bersemangat? Atau tidak bersemangat sama sekali? Oh, senang, bersemangat, lebih fokus dalam pembelajaran. Terima kasih Ibu ucapkan karena kalian telah memperhatikan pelajaran dengan sangat baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo tegak bersama-sama.